Selamat datang kembali di channel Republik Iptek. Untuk Anda yang sering menggunakan sistem operasi Linux untuk keperluan development server ataupun development aplikasi, namun Anda menggunakan PC atau laptop dengan sistem operasi Windows, tentu saja akrab dengan penggunaan aplikasi virtual server seperti VMware, Xen, ataupun VirtualBox. Namun sekarang ada solusi yang dianggap lebih baik yang disediakan oleh Microsoft, yang dengan kepraktisannya di mana kita tidak harus menginstal third-party software di atas sistem operasi Windows kita, dan dengan performa kerja yang lebih baik dengan overhead beban proses terhadap resource komputasi yang lebih minim. Solusi ini bernama WSL, Windows Subsystem for Linux, yang didevelop oleh Microsoft dan Canonical, yaitu perusahaan yang berada di belakang Linux Ubuntu. Windows Subsystem for Linux membuat seorang developer, sistem administrator bisa menjalankan Linux, termasuk di dalamnya adalah command line tools dengan bebas seperti biasa ketika menggunakannya di atas native Linux. WSL Persis 1 diperkenalkan pada update version 17.09, sementara WSL 2 dirilis pada update version 2004. Untuk bisa menginstal WSL, kita harus melihat terlebih dahulu build version dari sistem operasi Windows kita. Untuk menginstal WSL 1, versi build window yang diperlukan adalah versi 16.215 ke atas. Sementara untuk menginstal WSL 2, versi build minimal Windows adalah 18.97. Dan jika kita tidak memiliki versi tersebut, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah mengupdate build version dari Windows operating system kita. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan update terhadap Windows 10 yang saya punyai di sini. Oke, sekarang kita coba cek terlebih dahulu keberadaan dari updates. Ya, jadi saya akan melakukan update di sini karena saya akan menginstal WSL 2 juga di atas sistem operasi Windows saya. Sementara versi yang diperlukan, build version yang diperlukan ini tidak mencukupi. Proses download terhadap komponen update ini bisa memakan waktu cukup lama tergantung dari kecepatan internet yang Anda gunakan dan juga spek dari PC yang kita gunakan. Oke, sekarang sudah selesai dan kita lakukan restart. Di sini saya tidak tunjukkan proses keseluruhannya, tapi yang saya alami, proses untuk update build version ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Nah, sekarang build version saya sudah terupdate, dan sekarang saya bisa menginstal WSL 2. Jangan lupa kita cek juga arsitektur dari CPU yang kita gunakan di PC kita. Ya, jadi WSL 1 maupun WSL 2 ini hanya bisa dijalankan di atas arsitektur 64 bit. PC saya sudah 64 bit, maka hal tersebut tidak masalah. Selanjutnya, kita akan menggunakan satu buah perintah baris di sini untuk mengaktifkan WSL 1 di atas sistem operasi Windows 10. Jadi secara default, WSL 1 di Windows ini dalam keadaan off. Berbeda dengan WSL 2, di WSL 1, yang perlu kita aktifkan hanyalah komponen untuk menjalankan perintah baris saja. Sementara di WSL 2 ada komponen virtualisasi. Oke. Ini seharusnya sudah selesai. Kita coba lihat. Ya, dan selanjutnya di sini kita coba restart.
Dan kalau sudah selesai restart, kita bisa langsung menginstal distro Linux di atas WSL. Nah, caranya mudah. Sekarang kita buka terlebih dahulu Microsoft Store, ya. Ya, kalau sudah terbuka, sekarang kita coba masuk ke kolom search, dan di bagian sini kita coba ketikkan Linux. Nah, maka semua produk Linux yang ada di Microsoft Store akan terlihat di sini. Nah, sekarang saya akan menggunakan salah satu sistem operasi Linux di sini, Ubuntu. Saya akan pilih Ubuntu. Ya, di sini opsinya cukup banyak ya. SUSE Linux, Debian, dan juga ada yang bukan sistem operasi sebenarnya. Ada Linux cheat sheet juga di sana. Ya, saya pilih yang Ubuntu di sini. Ya, ini installer untuk Ubuntu versi 20.04 LTS. Saya klik tombol Get. Dan sekarang ada proses untuk download Ubuntu. Ya, kita tunggu. Oke. Sudah selesai di download ya. Dan selanjutnya kita lakukan proses setting Linux. Kita klik launch. Oke, sekarang kita coba launch sistem operasi Ubuntu yang baru saja kita install. Ya, ini finishing proses instalasinya. Selanjutnya kita akan diminta juga untuk membuat satu buah user dan mengisikan password. Masih proses, kita tunggu saja sebentar. Ya, prompt-nya sudah muncul sekarang untuk memasukkan username dari user Linux yang baru saja kita install. Saya masukkan usernya di sini dan juga passwordnya. Oke. Sukses membuat username dan password. Dan kita bisa masuk ke user root nantinya menggunakan sudo. Dengan menggunakan password yang sama dengan yang sebelumnya kita masukkan sewaktu membuat user yang pertama tadi. Dan sekarang kita coba verifikasi versi WSL yang digunakan oleh distro Linux kita. Dan di sini keluar ya, state-nya running, ya sedang jalan artinya, kemudian namanya Ubuntu dan versinya adalah versi 1. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupgrade WSL 1 ke WSL 2. Langkah yang kita lakukan adalah dengan membuka Windows PowerShell dan mengetikkan dua buah perintah di sini.
perintah pertama akan mengenablekan fitur virtualisasi. Ya, ini perintah barisnya. Enabling feature. Kita bisa lihat juga di sini progres dari enabling fitur ini. Sebenarnya untuk mengenablekan fitur ini juga bisa menggunakan cara lain dengan memanfaatkan GUI yang disediakan oleh Windows. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan. Oke. Operation completed successfully. Oke, ini artinya berhasil. Perintah baris yang pertama, dan kita coba selanjutnya perintah baris yang kedua untuk mengenablekan WSL. Ya, jadi yang pertama adalah fitur virtualisasinya dan yang kedua adalah WSL 2-nya. Nah, berbeda dengan proses untuk mengaktifkan WSL 1 yang hanya membutuhkan satu perintah baris saja, ya, enable WSL-nya saja. Karena WSL 2 di sini memanfaatkan fitur virtualisasi yang disediakan oleh Hyper-V, ya, salah satu produk virtual server dari Windows. Maka di sini ada dua buah perintah yang harus dijalankan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengupgrade WSL 1 yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi Ubuntu, ya. Sekarang kita akan coba set versinya menjadi versi 2. Oh, tampaknya ada yang kurang di sini. Kemungkinannya ada dua. Di sini ada komponen yang kurang. Ini saya harus install, ya. Silahkan lihat deskripsinya, URL yang digunakan untuk tempat mendownload komponen ini. Tapi ada kemungkinan lain juga sebenarnya. Kalau bukan akibat dari satu komponen di kernel yang mengakibatkan si WSL2 ini tidak bisa berjalan, kemungkinan lainnya adalah sebenarnya simple. Jadi kita merestart, jadi sebenarnya bukan merestart, tapi mendisable komponen virtualisasi, kemudian mengenablekannya lagi. Nah, saya pernah mengalami masalah seperti itu, dan saya coba solusi tersebut dan jalan. Tapi sekarang saya coba dulu download komponen kernelnya. Ya, di sini saya sudah selesai download dan langsung di run, ya. Di sini saya coba enablekan lagi, ya, virtualisasi, komponen virtualisasi maupun komponen WSL. Nah, sekarang kita coba lagi untuk men-set default versionnya ke versi 2. Ya, dan sekarang berhasil, ya. Nah, sekarang kita coba, ya, dengan mengetikkan perintah baris di atas, maka sekarang secara default kalau ada satu buah sistem operasi yang
akan dijalankan di atas WSL, maka akan menggunakan versi 2. Nah, namun karena di sini sebelumnya kita sudah terlanjur menginstal 2 buah sistem operasi ya, sewaktu kita masih menggunakan WSL 1, maka hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengupdate versi WSL yang digunakan untuk merunning kedua buah sistem operasi tersebut. Ya, kita convert sekarang ya. WSL set version diikuti dengan nama dari sistem operasinya ya. Ubuntu diikuti dengan versi dari WSL. Jadi saya ketikkan WSL set version Ubuntu 2. Dan kita tunggu saja hasilnya. Ya, dan sudah berhasil ya untuk konversi Ubuntu, dan kita lanjutkan dengan konversi untuk Debian. Ya, sudah selesai. Dan waktu kita lihat lagi versi dari WSL-nya tadi ya, dengan perintah WSL list verbose, kita lihat dua-duanya sudah menggunakan versi WSL 2. Ya, dan sekarang berhasil ya proses konversinya.